Lagi-lagi di sini sikapnya Fahmi ini sempat membuat Lala nih heran. Tapi di situ Lala ini mikir, oh mungkin Fahmi ini di sekolah jadi pendiam karena di sekolah lebih rame mungkin, jadi lebih banyak orangnya, jadi mungkin dia nggak pede apa kayak gimana. Mungkin dia lebih nyaman berinteraksi di luar sekolah aja pas kita lagi bertiga-tiga aja nih sama si Indi. Ya udahlah biarin aja lah. Yang penting aku udah tahu kok sifat aslinya si Fahmi, dia nggak sependiam itu kok. Dah lah tuh, Lala pun nggak mempermasalahkan sikap Fahmi yang balik ke setelan awal tadi, yang balik jadi pendiam lagi pada saat di sekolah. Dibiarinnya aja lah. Pun nanti waktu mereka kumpul bertiga aja, mereka pun tetap kembali bercanda-canda kok, tetap cerita-cerita seperti biasa kok gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu hari mereka ini lagi ngobrol-ngobrol lah gitu. Nah si Indi ini cerita ke Lala sama si Fahmi juga kalau pada saat itu dia lagi galau maksimal kali lah karena ada masalah sama pacarnya. Indi bilang, ya aku habis berantem hebat lah sama pacar aku harus kayak gimana ya biar aku bisa baikan lagi sama dia kayak gitu. Nah menanggapi curhatan Indi, tiba-tiba si Fahmi ini memberikan satu saran yang sangat tidak terduga. Di situ Fahmi bilang, lagi galau? Udah, kita ke dukun aja. Kata dia kayak gitu. Ke dukun? Jangan ngaco lah kami. Emang bisa ke dukun? Kata si Indi lagi, bisa. Aku ada kenalan dukun namanya Mbak Sum. Mau coba ke sana nggak? Kata Fahmi. Fahmi antusias, Wak. Nah, mendengar saran itu sebenarnya Lala penasaran juga, Wak. Ini dukun ini ya cara kerjanya kayak gimana ya? Emang betulan dukun itu bisa bikin orang jatuh cinta sama orang lain? Emang bisa bikin pacarnya Indi ini luluh lagi terus mau balikan lagi sama Indi? Kayak gimana ya cara kerjanya dukun ya? Kayak gitu. Nah di sela-sela pemikiran itu tiba-tiba si Indi ini nanya sama Lala, gimana lah? Ke dukun kita? Kata dia kayak gitu. Lala jawab, terserah kau. Tapi kalau misalnya kau pun memang mau ke sana, nggak usah serius-serius, nggak usah serius-serius sekali Landi. Buat iseng-iseng aja, buat seru-seruan aja ya. Kata si Lala kayak gitu. Karena Lala juga penasaran nih kayak gimana ya dukun tuh gitu loh. Nah dah tuh karena Indi ini udah hopeless sekali, dia nggak tahu lagi harus berbuat apa. Akhirnya dia pun mengiyakan saran dari Fahmi tadi, ke dukun. Lalu beberapa hari kemudian mereka bertiga datanglah ini Wak, betul ke rumahnya Mbak Sum nih, dukun kenalannya Fahmi, diantar sama Fahmi lah tentunya. Nah sesampainya di sana Lala yang nggak ngerasa aneh dengan rumahnya Mbak Sum itu dari luar. Rumahnya terlihat sederhana aja ya sebagaimana rumah-rumah yang lain lah gitu. Tapi ketika mereka bertiga masuk ke sana, disitulah Lala ngeh kalau rumahnya Mbak Sum ini nggak ada ruang tamunya Wak. Jadi pintu depan rumah tuh langsung terhubung dengan ruangan praktek beralaskan tikar yang di dalamnya terdapat ya benda-benda sesembahan gitu. Mbak Sumnya udah duduk dekat situ, udah siap-siap mau ritual lah gitu kan. Dan selama berada dalam ruangan itu, Lala sama Fahmi yang cuma lebih banyak diam Wak. Sedangkan yang paling banyak berinteraksi sama Mbak Sum itu yang cuma Indi, karena kan memang Indi yang lagi ada masalah kan, Indi yang lagi pengen pakai jasanya dukun ini kan. Lala sama Fahmi tengok aja gitu. Dan setelah Indi ini selesai berkonsultasi dengan Mbak Sum ini, mereka bertiga pun kemudian pulanglah ke rumah masing-masing. Dah hari pertama datang ke dukun, si Lala berpikir oh kayak gini ya caranya dukun, memang betul kok ada sajennya, ada jampe-jampe, ada asap-asap kayak gitu lah. Oh ada kayak gitu ya rupanya.